dengan cara membaca yang simple saja, tidak usah yang ruwet-ruwet. Apa yang simple itu? Ya, apa yang simple tadi? Jadi perhatikan dan kuasai cara-cara yang sangat sederhana yang betul-betul kita bisa jadikan sebagai basic atau dasar kita untuk menentukan apa saja yang tadi kita sampaikan. Yang pertama yang menjadi dasar adalah harus memahami bagaimana cara membaca candle tadi. Cara membaca candlestick. Baik dari karakter candlesticknya maupun bentuk-bentuknya. Yang kedua harus menguasai bagaimana struktur market itu terbentuk. Bagaimana struktur tadi terbentuk, karakter candle, kemudian strukturnya bagaimana tadi. Kalau strukturnya naik, ambil separuh, kira-kira nanti retrace atau breakout. Kemudian level supportnya, resistennya, level supportnya kita lihat di sana. Ya, yang ketiga adalah level tertinggi dan terendah, level support dan resistennya. Di dalam menentukan entry-nya nanti, maka pastikan ada konfirmator atau trigger yang kita gunakan. Trigger ini bisa dari pola candle, ya, bisa doji, bisa hanger, hanging man dan sebagainya. Kemudian dilihat breakout-nya, breakout atau tidak. Bisa dengan kalau ada penolakan, ada ekor yang panjang, kita butuh satu konfirmator. Tidak ada ekor panjang, tiba-tiba berbalik, berubah warna, kita butuh satu konfirmator lagi. Nah, ini adalah bagian penting yang menjadi prinsip yang menjadi basicnya kita bisa membaca pergerakan arah marketnya. Dari sini bisa dikembangkan, ya. 3 ini bisa dikembangkan. Tadi ada struktur tadi kita lihat, kemudian level-level kuncinya, level penting itu level support resisten, ada level tadi retracement. Sudah, tidak perlu terlalu ruwet, tidak perlu terlalu kompleks. Silakan dicoba kalau tidak percaya. Ya, saya sudah tiap hari mencoba, bahkan sudah bisa menikmati gurihnya profit secara konsisten terus menerus, bukan hanya sehari 2 kali, sehari 2 hari. Meskipun tentu angka itu menjadi relatif, ya. Setiap orang punya batasan sendiri, punya target sendiri. Yang terpenting bukan angka, tetapi sejauh mana kita bisa bertahan lama dan ada growing yang terus menerus, ada growing aset yang terus menerus, bukan konsisten di dalam deposit, tetapi konsisten di dalam profit. Hanya dengan menguasai candlestick, karakter candlestick, kemudian struktur marketnya seperti apa, menguasai level-level pentingnya, yaitu support resisten, retracement, kemudian level konfirmasinya atau triggernya sebagai pemicu kita atau sebagai landasan akhir kita untuk entry-nya. Ya, bisa dengan pola candle, bisa dengan mungkin breakout di sana, ya. Kemudian mungkin muncul satu candle yang tiba-tiba berubah warna, kemudian ada konfirmatornya dan sebagainya. Kita sering bahas seperti itu, yang bisa memberikan informasi di mana kita entry yang tepat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada 3 bentuk, 3 prinsip dasar yang kalau kita kembangkan akan sangat luar biasa mudahnya kita mendapatkan profit. Kenapa kita berani bahkan memberikan slogan trading itu sederhana? Ya, mungkin tidak ada yang berani menyampaikan trading itu sederhana. Memang tidak sesederhana itu. Cuma kalau kita betul-betul memahami, profit itu mudah. Ya, slogan kita trading itu betul-betul sederhana, profit itu mudah. Kalau ada yang bisa sederhana, ngapain dibuat kompleks? Kalau kita bisa profit dengan mudah, kenapa dibuat yang susah? Dan ini bisa kita buktikan dalam jangka waktu panjang. Ya, karena kita betul-betul
jeli melihat melihat pergerakan demi pergerakan hanya dengan melihat price action saja. Ya, kalau teman-teman terbiasa dengan bantuan indikator yang terlalu panjang, terlalu banyak, akan membuat mata kita menjadi lelah. Bukan salah, tetapi pengalaman yang bisa kita berikan, yang bisa kita lalui, dan banyak teman-teman juga yang mengalami, tentu akan membuat mata kita lelah, pikiran kita akan menjadi terpecah ke sana sini. Ya silakan dibuktikan, kalau memang itu cocok ya silakan. Memang trading itu tidak ada yang pasti kita bisa menggunakan prinsip atau dasar sendiri-sendiri. Namun demikian yang terpenting endingnya bagaimana, yang mudah yang mana, yang bisa konsisten bagaimana, yang bisa bertahan yang bagaimana. Ini yang sederhana, contoh sederhana aja begini. Ya mungkin tiap hari kalau teman-teman bertanya, banyak yang bertanya dan hampir hampir akurat, hampir valid. Banyak teman-teman bertanya, nanti kalau turun sampai di sini, kalau naik nanti tunggu sampai di sini, habis itu kalau breakout naik, kalau tidak kembali. Dan itu sering ditanyakan dan terjadi benar. Ya, sehingga betul-betul bisa kita tunjukkan, bisa kita pertanggungjawabkan yang kita analisakan. Ya, bukan hanya membaca histori, bukan. Kalau pengen tahu langsung ya harus komunikasi yang langsung dan tanya langsung kondisinya bagaimana, kemudian nanti saya akan berikan di sana petunjuk, misalkan di area di sini nanti kalau breakout ambil posisi sell, di area di situ kalau nanti mantul ambil posisi buy. Oke, ini adalah satu hal yang harus diperhatikan. Cukup tadi ada beberapa yang harus menjadi poin yang harus kita kuasai dan kita terapkan di dalam latihan kita. Jangan tiba-tiba tidak pernah menerapkan, lantas kita mempraktekkan menggunakan real account, nanti yang terjadi akan kocar kacir. Di dalam real account itu kalau kita tidak mengalami, mencoba mempraktekkan itu ada rasa sayang, ada rasa eman, sehingga mau masuk selalu ditarik di dalam benak kita, langsung menahan. Jangan eman, jangan terlalu sayang. Nanti kalau takut kalau berbalik, kalau takut berbalik. Sehingga tidak ada pengalaman panjang di sana, tidak ada pengalaman kondisi-kondisi market yang tertentu itu tidak bisa kita alami karena ketakutan dengan menggunakan real account tadi. Kalau demo kan bisa bebas karena tidak ada beban. Yang pertama biasakan latihan dulu, karena semakin lama nanti semakin menguasai. Sekali lagi, trading itu bukan diciptakan, bukan dicetak dengan simsalabim dengan tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses pembelajaran yang panjang, melalui pengalaman yang panjang, sehingga keterampilan, keahlian itu kita bisa dapat. Baik, untuk malam hari ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan sedikit, tapi kalau teman-teman bisa mempraktekkan, bisa menerapkan dengan baik, saya yakin akan banyak profitnya. Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan analisa, silahkan kalau mau bertanya, biar nanti ada diskusi yang hangat di antara teman-teman yang lain juga, yang semuanya mungkin tidak pernah bertanya, biar nanti mewakili dari hasrat terpendam yang belum tersampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau mau bertanya terkait dari materi maupun terkait analisa. Kita masuk di XAU pun boleh. Nah, di XAU USD. Oke, kalau mau bertanya silakan sambil saya melihat perkembangan di XAU USD. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba masuk ke XAU USD. Perhatikan di emas, ya. Di emas ini yang paling dekat dengan running itu adalah dominan sell. Nariknya dari sini ke sini. Oke. Yang terdekat dari running adalah sell. Ya. Kenapa kita ngambil sell? Karena di bawah ini banyak penolakan. Ini akan berpeluang akan naik. Ada banyak penolakan, bahkan yang terakhir ditolak dengan sangat panjang, didominasi oleh buyer. Tetapi kenaikannya nanti harus diukur sejauh mana. Ya, setidaknya harus mengukur sejauh mana kenaikannya, sehingga kita tidak terjebak. Karena bisa saja di area di situ nanti mantul kembali ke bawah lagi. Maka kita ukur paling tidak setengahnya, ya setengah dari kecenderungan yang ada. Ini adalah tengah-tengahnya, sehingga kita uji nanti kalau misalkan di area di situ nanti ditolak sampai di sini, maksud walaupun panjang di atas, tetapi kalau ditutup di bawah
kemudian selanjutnya muncul merah lagi, maka hati-hati, ini akan berpeluang lanjut turun lagi. Sebaliknya, ketika ini sudah mulai hijau, mulai merangkak naik, kemudian dia breakout di sana, ya, breakout di area retracement ini retracementnya, retracement. Ya, pahami level-level penting yang menjadi dasar untuk menguji apakah nanti kuat atau berbalik. Ini area retracement, kalau nanti dia kuat, bisa saja nanti akan lanjut lagi. Ya, sementara menjadi acuan kita adalah di sini untuk menguji apakah dia nanti kuat naik atau tidak. Kalau melihat dari kecenderungan, ya, dari kecenderungan penolakan yang semakin banyak, maka buyer akan makin kuat, buyer akan semakin kuat. Ya, tinggal nanti kita menunggu bagaimana candle terbentuk. Kalaupun ini terbentuk hijau seperti ini, apakah akan lanjut? Kemungkinan besar akan lanjut. Dari mana kita bisa meyakini? Ya, tentu dari histori, dari struktur market yang terbentuk dari candlenya ini. Perhatikan kalau kita melihat candlenya, dari candlenya bodinya tebal, kemudian mulai menipis, mulai berubah warna, kemudian setelah berubah warna mencoba untuk kembali lagi ke track, ke jalur sell dulu, kemudian ditolak lagi oleh buyer, ditutup pas berada di area support yang di situ, di terdekat situ. Kemudian mencoba kembali lagi, ya, sempat tersentuh di sana, seller sempat di sana, kemudian lagi-lagi jelang ganti candle ditolak oleh buyer yang kuat. Ini artinya buyer punya kekuatan yang luar biasa. Sangat kecil kemungkinan kalau dia tidak punya kekuatan luar biasa, dia bisa menolak dari bawah ini ke atas, bahkan melebihi dari harga pembukaan, yang akhirnya tetap naik kuat. Dalam kondisi seperti ini, di akhir candle kurang 2 menit, sangat kecil kemungkinan dia akan habis hijaunya. Akan sangat kecil kemungkinan untuk menjadi merah ketika kurang 1 menit atau 2 menit. Kalaupun ditutup mungkin sekitaran ini atau mungkin lebih atas lagi, ya, tanpa ada berita yang cukup berdampak besar. Kemudian waktu sudah mau berganti candle 1 menit 2 menit, sangat kecil kemungkinan ini tiba-tiba bergerak ekstrim, ya, flash, tek, langsung habis warna hijau, kecil sekali. Kalaupun berkurang bisa, tetapi tetap akan didominasi oleh warna hijau. Sehingga teman-teman selain memperhatikan gerak demi gerak, juga perhatikan waktu di sana, ya, waktu yang sedang berjalan. Kalau di awal menit yang kondisi seperti ini, ya bisa kembali ke bawah lagi. Tapi kalau sudah menit-menit terakhir, tidak akan kembali jadi merah lagi. Ya, kalaupun ditutup mungkin berkurang sedikit, kalau naik tambah naik bisa, kalau berkurang sedikit bisa. Tapi kalau menghabisi menjadi warna merah sangat kecil kemungkinan, ya. Sangat kecil kemungkinan. Ya, perhatikan kondisi seperti ini pasti akan ditutup warna hijau, sudah jelang-jelang ganti candle. Nah, kan ada berkurang tapi kecil. Nanti seolah-olah dia akan turun biasa karena memang pernah mencetak harga di sini. Pernah sampai di sana, maka kekuatan seller yang pernah sampai di bawah, ya, ini jangan diabaikan. Biasanya sebelum naik nanti bisa saja nanti turun dulu sampai di area di sini, ya. Sehingga kalau misalkan punya floating, ya harus hati-hati karena ini tiba-tiba akan turun bisa saja di area di sini, nanti kembali ditolak lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan yang bisa ya, bisa kita diskusikan. Misal candle setelah running muncul hijau tapi masih di bawah retracement, apa boleh entry? Ya tidak boleh. Artinya di bawah running itu apa? Di bawah retracement. Kalau di bawah dan ada sinyalnya, ada triggernya, ya boleh-boleh saja. Tadi kita sampaikan sudah, kalau misalkan banyak penolakan, sebenarnya cukup butuh 1 candle warna hijau, ini kita bisa entry buy. Kalau tidak ada penolakan berarti butuh 2 candle hijau di sana, 2 candle hijau begini, baru kita bisa entry buy. Tapi kalau
candlenya seperti ini dari awal penolakannya banyak ini, apalagi yang candle yang hijau ini sebelumnya panjang turunnya, kemudian ditolak oleh buyer lagi. Namun demikian semuanya harus kita antisipasi. Meskipun kita yakin ini peluangnya akan naik, misalkan ini buy ya di bawah retracement, asalkan ada triggernya, asalkan ada dasarnya, boleh-boleh saja. Ini buy. Nah, kalau kita entry buy, yang pertama kita lakukan adalah menentukan batasan resiko. Ya, kita batasan resikonya ada, ini ada area support, di sini ada area support. Karena yang paling jauh di sini saya biasa atau saya lebih cenderung ke sini. Ini kita bisa taruh di sini. Apakah ini kita kasih space ke bawahnya? Kalau sudah cukup jauh tidak perlu. Ya, kalau masih deket-deket ya misalkan kita ngambil yang di sini, yang di ujung ini kita bisa taruh di sini boleh. Atau kita bisa taruh di pas di sini boleh karena ini sudah cukup jauh sebagai antisipasi. Jadi SL bisa taruh di dimanapun suka kita ya, asalkan ini bukan terlalu dekat. Tujuannya adalah untuk membatasi kerugian yang besar, membatasi kerugian yang nanti tidak bisa kita duga, dan ini untuk melindungi modal besar kita. Kita bisa taruh SL di 1780.99 ya, boleh kita tempatkan di sini atau di bawah sini, yang di bawah, di garis bawah ini. Kalau kita bersabar dan ketahanan kuat, ya kita bisa menggunakan risk dan reward rasio 1:1 boleh. Nah, di sini kita entry-nya tadi, titik jaraknya ini jarak SL, maka paling tidak kita bisa TP-nya di 1 kalinya. Nah, TP-nya di sana. Tapi kalau kita jangka menengah, jangka panjang atau ketahanan kita kuat. Tetapi ketika kita bermain dengan sniper, tidak perlu menunggu sampai muluk-muluk di sini. TP tidak perlu jauh-jauh. Ya, separuh pun nanti kalau misalkan sudah profit, kita close, kita amankan masuk kantong dulu. Besok bisa cair, bisa dimanfaatkan untuk belanja keluarga. Daripada profit kemudian hanya melihat sekilas profit, habis itu kembali turun, rugi banyak. Nah, kita bisa taruh TP-nya di sana. Atau sekali lagi tadi tidak harus di situ, mungkin hanya butuh 150 pip misalkan. Ya boleh-boleh saja di sini di separuh ini ya, di sini kita bisa close juga boleh. Sekali lagi masing-masing punya otoritas sendiri untuk menentukan di mana kita exitnya, di mana kita batasi kerugian kita. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Mumpung ini lagi santai, teman-teman juga mendengarkan. Mas. Oke, silakan Pak. Mas mau tanya masalah kembali masalah time frame Mas. Menurut pengalaman perjalanan, Oke. kalau saya pakai time frame 1 jam, yaitu H1, Ya. itu satu candlestick dalam 1 jam itu kira-kira bisa turunnya berapa pips Pak? Tidak bisa begitu Pak. Jadi untuk 1 jam tidak bisa diperkirakan berapa pip, tidak bisa Pak. Kalau 1 jam, kalau hitungan jam tidak bisa, turun naiknya berapa pip tidak bisa, karena ini betul-betul kondisional. Jadi kondisional melihat kuat dan tidaknya. Kalau kita pengen melihat ya melihat dari yang berjajar sebelumnya. Misalnya pergerakan di sini kekuatannya misalkan 500 ya, berarti mungkin sekitaran 500 ya, ternyata ada 1000, berarti ya ada kelebihan sedikit lah, tidak masalah, yang penting tidak terlalu jauh. Perhatikan semuanya dari sini. Kalau kita lihat dari sini, kita lihat dari sejarahnya aja. Nah, ini kan hampir-hampir sama, hampir-hampir sama gitu. Berapa berarti ya, kita ukur kira-kira segini. Berarti kira-kira satu candle itu sekitar 500 sampai 1000 lah maksimum. Sehingga kita bisa menghitung kalau kita pakai lot sekian, nanti kira-kira berarti kalau satu candle itu maksimum di angka sekian rugi kita. Ya boleh. Tapi dengan melihat sejarah yang terdekat, dengan melihat histori aja dulu. Walaupun sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan secara mutlak. Ya, paling tidak ada gambaran di sana gitu Pak. Baik. Ada lagi Pak? Mas. Oke, monggo Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain mungkin?
yang mungkin bisa mewakili hati-hati yang lain yang mau bertanya tetapi susah untuk menyampaikan atau tidak bisa mengeluarkan dengan kata-kata. Mungkin yang lain bisa mewakili, menjadikan juru bicaranya setidaknya sebagian yang bisa dirasakan bisa diungkapkan. Oke, monggo silakan Pak Tatang. Mohon maaf Pak, suaranya sangat-sangat kecil sekali, saya tidak bisa mendengar dengan baik Pak. Masih terlalu kecil Pak, coba di volumenya agak diperbesar dulu atau lebih didekatkan mungkin ya Pak ya. Saya enggak terlalu terdengar, saya takutnya nanti salah saya ngomong. Ya, ini Pak. Halo, selamat malam. Ya silakan Pak, agak diperbesar sedikit. Atau mungkin headsetnya mungkin Pak, atau mungkin ada kendala di headsetnya yang kurang tancepannya mungkin kurang pas ya, sehingga suaranya tidak bisa keluar dengan maksimum. Silakan Pak. Ya, sekarang gimana Pak? Oke, coba dulu. Ini sebenarnya lirih-lirih, cuma saya bisa dengar, cuma agak lirih Pak. Kita nggak usah pakai headset. Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Jelas Pak? Nah, ini sangat jelas sekali Pak, sangat jelas sekali. Malam Pak. Ini Pak saya mau nanya Pak. Iya, Pak. Barusan kan seperti yang pertanyaan barusan itu kalau kita ngambil time frame di H1 itu kan berarti kan 1 jam Pak. Iya. Dari mulai awal terbentuk dan sampai tertutup gitu Pak. Ke terbentuk channel yang baru lagi. Nah di situ misalkan kita sudah punya trigger bahwa kita itu pasti ini arahnya ke atas pasti buy. Nah akhirnya kita open buy. Nah ya sebaiknya kan jangan awal-awal menit, mungkin di pertengahannya baru kita ini lihat dulu karena ada floating kan itu kan plus minus naik turun gitu pergerakannya. Nah kalau seandainya kan dalam satu periode 1 jam itu candle itu kan tidak utuh karena plotting itu padahal buy, tapi ternyata kayak tadi misalkan satu ini tuh ranknya tuh sampai 3000 1000 padahal yang akhirnya karena kena plotting itu tidak sampai sebegitu sebetulnya, apalagi ada penolakan akan lebih kecil Pak. Nah untuk menghindari plotting itu sambil kita menganalisis pergerakannya, detak-detaknya, gimana kalau misalkan begitu nanti masuk ternyata naik dulu misalkan buy, ternyata turun lagi, kita sambil ngamatin dari detaknya, akhirnya kita ambil buy dulu, ternyata ada tidak sampai ke retrace itu turun lagi, waktu masih banyak, kita close dulu aja, ambil lagi nanti dari detaknya naik lagi. Jadi dalam satu periode 1 jam itu, dalam pembentukan satu candle itu bisa aja open bisa 2 kali mungkin Pak. Ya, satu kali gitu. Kalau mengambilnya di running itu Pak, maka jangan pakai H1 ya, Pak. itu di running Pak. Kalau di running jangan pakai H1 Pak, turunkan jadi M15 atau M30, akan lebih kelihatan nanti di sana. Jadi akan kelihatan misalkan ini kan di H1 running Pak, di H1 running begini. Nah di H1 running itu kalau kita mau manfaatkan di runningnya itu kita bisa ambil di M15. M15 ini kita akan melihat di sana akan lebih jelas. Jadi misalkan di sini ada mulai penolakan merah, sudah mulai penolakan misalkan, kemudian di sini mulai muncul warna yang berubah, warna hijau. Tadi sudah dicontohkan ketika ada banyak penolakan, ada penolakan, sebenarnya cukup 1 candle untuk konfirmator. Jadi kita cukup entry dari sini buy. Tapi dengan catatan target profitnya tidak boleh disamakan dengan DH1, mungkin diturunkan jadi dari 100 jadi 50 misalkan gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan lebih cepat di sana. Kalau kita ingin manfaatkan running, manfaatkan di time frame yang lebih rendah. Tapi jangan terlalu rendah, jangan pakai M1, jangan pakai M5 terlalu rendah. M15 ya paling tidak M15, M30 boleh. Nanti akan muncul. Jadi membaca candle pun sama persis. Jadi trigger yang kita biasa gunakan di H1 bisa kita terapkan juga di sini. Ya contoh lagi misalkan begini ya. Ini ada di sini mulai penolakan lagi. Di sini ada penolakan. Perhatikan ada penolakan merah. Nanti kalau merah lagi satu lagi, perhatikan coba di entry lagi sell. Ketika terbentuk ini merah lagi, maka candle selanjutnya coba kita entry sell untuk membuktikan
Apakah dalil yang kita sampaikan ini betul-betul bisa kita maksimumkan untuk bisa profitnya, bisa kita terapkan gitu Pak. Jadi akan kelihatan di time frame yang lebih rendah, akan kelihatan di situ. Nah ini pas running, tadi pertanyaan tepat sekali pas bagaimana running. Nah sekalian saya sampaikan kalau pas running ambil time frame yang lebih rendah. Yang lebih rendah jangan di H1. Kalau H1 nanti tidak ketemu kita ngelihat, tidak kelihatan. Tapi kalau di time frame di bawahnya nanti akan kelihatan dia akan mulai kemana. Nah tunggu selesai candle dulu. Nah, kalau selesai candle ternyata warna hijau lagi, kuat lagi, berarti strukturnya dia akan mengarah ke atas begini. Betul. Ya, itu Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Siap, makasih Pak Tatang. Mudah-mudahan bisa mewakili dari teman yang lain yang belum bertanya dan mungkin punya persoalan yang sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri dulu pertemuan kelas malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit banyak yang kita sampaikan, ya kita ambil yang positifnya, kita ambil yang kira-kira bisa kita terapkan dengan gaya dan cara kita. Ya tentu membutuhkan latihan, tentu membutuhkan banyak praktek di dalam kita menerapkan teknik yang kita sampaikan. Tanpa kita banyak mencoba, tanpa banyak menerapkan, akan sulit kita menemukan kemudahan itu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.